dunia, cuman ya jangan kebablasan juga ya kan. Ya, pokoknya kalau segala sesuatu kita tujuannya gini, tujuan mencari materi sama tujuan untuk membuat hati bahagia itu harus dipisahkan gitu konteksnya. Nah, gimana? Tujuan untuk mencari hati supaya bahagia itu konteksnya harus dipisahkan karena itu beda kamar. Nah, ngomongnya dalam kamar, makanya kita bahas. Rahayu. Halo, apa kabar nih semua? Udah lama nih kita nggak jumpa nih. Mana aja Bu, kita nih 3 tahun nih hilang nih. Nggak terasa ya? Nggak terasa. 3 tahun. Sibuk banget ya jalan-jalan mulu nih. Melanglang Buana. tanpa dokumentasi. Seru sih, banyak kenalan baru, Iya. baru ya kan. Bener. Jadi kita selain melanglang buana juga lebih banyak silaturahmi, punya teman baru ya, saudara baru, sedulur baru. Ya seperti itulah perjalanan. Gimana? Dalam kamar sih. Oh iya, kalau dalam kamar berarti tuh ceritanya bebas aja ya? Bebas, lepas. Pokoknya kalau di dalam kamar yang kita sampein tuh udah gimana ya, nggak ada ini lagi lah, nggak ada batasan lagi. Terus juga Tergantung siapa yang mau, perspektif siapa yang mau artiin kan. Berarti gitu. Kamar bisa ruang, bisa waktu, bisa rahasia, bisa apa betul. Kemarin kita tuh sebenarnya bukan menghilang ya, tapi banyak yang pengen ngajak kita jalan-jalan. Saking banyaknya bingung ya. Iya, saking banyaknya bingung kita. Ya itulah pas kita berjalan kemarin tuh memang nggak ada dokumentasi juga gitu kan. Cuman kan kemarin sebenarnya banyak video yang belum diupload kan. Oh iya, nanti ya kita temu sapa dulu nih buat penonton semua karena kita 3 tahun udah hilang, nggak ada kabar. Dipikir konten kita ini perjalanan 7 dimensi ya paling cuman iseng-iseng aja lah pas COVID. Sebenarnya kita serius. Cuman karena perjalanan kemarin kita itu lebih serius dari konten yang mau kita buat, jadi kita nggak sempet tuh buat dokumentasi ya Bu ya. Iya. Oh iya, untuk Amin. Itu yang penting sih Bu ya, damai ya. iya, damai. Harta yang paling berharga ya damai. Betul. Karena kemarin kita juga jalan-jalan sebenarnya yang pengen kedamaian sih ya. Nyari tenang, Nyari tenang ya. kan. Yang paling susah tuh itu memang nyari kedamaian. Ya seperti itulah. Jadi penonton kalau mau tenang itu bukan soal materi Bu ya. Bukan, karena kalau kata orang-orang bicara itu konteks bahagia itu adalah kondisi hati, bukan kondisi materi. Bener. Tapi kenapa ya orang sekarang kok lebih mementingkan ya lu nggak ada uang lu nggak bisa ngapa-ngapain? Karena mereka belum ada di posisi itu. Oh. So, kalau kita tanya dengan mereka yang punya uang, bisa jadi konteks bahagia itu beda lagi sama perspektif mereka. Iya. Yang paling pas memang kalau kata sesepuh atau orang bijaksana yang kondisi hati pada saat kita damai, nyaman, tenang, ya itu bahagia, nggak usah terlalu rumit gitu. Iya, tapi terkadang kalau kita menasehati orang-orang tersebut, mungkin paling bener lu gitu kan. Padahal kita kan menasehati untuk kebaikan dia juga gitu kan. Ya lu silakan aja berjalan untuk dunia, cuman ya jangan kebablasan juga ya. Ya, makanya kalau segala sesuatu kita tujuannya tujuan mencari materi sama tujuan untuk membuat hati bahagia itu harus dipisahkan gitu konteksnya. Nah, gimana Bu? Diulang lagi Bu, mungkin biar lebih paham nih. Ayo. Tujuan untuk mencari materi atau tahta, jabatan, sama tujuan untuk mencari hati supaya berbahagia itu konteksnya harus dipisahkan karena itu
itu beda kamar. Nah, itu beda kamar. Ya, Nah, kita ngomongnya dalam kamar. Makanya kita bahas semua nih. Dalam nih, udah mulai dalam nih. Tapi jangan dalam-dalam dulu, kita kan baru menyapa penonton semua nih, udah lama kan Iya, kita gila. Jangan dalam-dalam dulu, tenang. Nanti untuk lebih dalam, sama bercandanya akan lebih banyak lagi. Iya, berarti ini kita udah mulai konsisten lagi nih. Konsisten lah, kemarin manajer kita terlalu sibuk juga sih ya, aduh, sampai dia juga nggak mau megang kamera, aduh, gimana dong? Ini kita manusia kan ada sutradara ya, ada Tuhan, sutradaranya, produsernya. Kita juga ada kan sutradara. Ada Kalau ada juga. sutradaranya nggak bisa jalan juga. Nggak bisa jalan juga, bener. Bukan gitu pas sutradara. Sibuk banget. Iya. Kemarin kita mulai itu perjalanan kita pada saat kita mulai nggak konsisten sih, mulai tidak mendokumentasi itu kita ke timur ya Bu ya. Perjalanan kita mulai dari timur ya. Banyak banget. Dan tapi luar biasa sih. Apapun itu kita menghilang gitu ya. Yang anggap aja episodenya lagi cuti. Iya benar. Penting cerita-cerita yang 3 tahun kemarin kita bisa angkat ke podcast gitu, Betul. di dalam kamar ini. Pasti banyak sih. Bayangin aja lu 3 tahun. Gue bakalan ngebedah semua nih di dalam kamar ini nih. Tenang aja, jadi nggak usah khawatir. Bukan cuma tentang gambar kan, pastinya kan visual kita iya, tempatnya berbeda-beda, pengalaman iya, tapi kan kalau Fatih sendiri pasti rasanya juga pasti Beda. banyak pengalaman Banyak tentang pengalaman. rasa kan. Iya, benar. Yang penting kan itu yang harus kita share kan. Bener, gue sih yang gue kasih satu clue ya, gue merasa ketenangan, kedamaian. Jadi lu bayangin aja. Iya. Kalau buat sekarang yang buat mencari alam kayak kemarin, gue ngelihat liburan long weekend 3 hari, gunung sampai ngantri loh. Gunung ya. Iya. Apa area yang sulit dijangkau ibaratnya. Bener, sama alam ya Bu ya. Iyalah pasti, karena memang sesepuh lagi kita Iya. ke sana lagi. Ah, Ayat suci itu ada 4 sumber. Mm-mm. Yang pertama kan yang tertulis Iya. dari para nabi, terus Betul. ke dalam kitab suci. Iya. Yang kedua ayat-ayat suci itu ada di alam semesta. Nah. Yang ketiga ayat suci itu ada di diri kita sendiri. Nah, yang keempat ayat suci itu ada dalam sejarah. Jadi pengalaman sejarah kita bisa ngambil intibar-intibar, pelajaran-pelajaran yang bisa kita jadikan ayat-ayat suci sebagai pegangan kita. Jadi bukan hanya ayat yang terdapat di dalam kitab suci. Jadi tinggal orang tujuannya sama kan, untuk cari damai, cari tenang. Tinggal dia mau kemana nih. Nah, kayak seniman misalnya, ini pasti kan lebih ke alam. Iya, betul Yo, sekali. sekarang wajar kalau orang yang berbicara tentang rasa lagi tadi Iya. kalau kita ke alam sebenarnya bukan cuma sekedar indah, tapi rasa itu yang bisa kita dapatkan. Betul. Itu yang beda kalau kita nonton alam di dalam televisi Ah. atau bioskop, Ah. sama kita datang langsung ke lokasinya, itu rasanya yang beda. Mungkin juga mereka mencari itu juga Bu ya sebenarnya. Cuman untuk gimana ya? Untuk konteks langsungnya itu mereka cara-caranya kan juga ada tuh seperti itu Bu ya. Macam-macam ya. Iya, macam-macam. Dan orang juga menganalisikan, mengartikan damai, mengartikan tenang itu dengan berbagai perspektif. Kalau orang awam mungkin cuma sekedar aduh enak Lepas gitu ya. lepas masalah, lupa. Iya. Itu kan hal yang paling luar ya, berarti Tapi balik lagi masalah lagi, pusing lagi. Iya. Tapi itu kan dia dapat sesuatu gitu yang sehingga membuat sekarang itu sebenarnya banyak penyakit-penyakit di dalam jiwa manusia sekarang. Itu kenapa mereka kalau ke alam tuh merasa ada healing, Ngeplong ya? ada merasakan damai, ada penyembuhan walaupun hanya sementara gitu. Benar. Menurut mereka sesaat, tapi padahal dampaknya setelah mereka kembali beraktivitas itu tetap berasa. Iya, betul. Iya, tapi kembali lagi tergantung gimana keseharian teman-teman semua. Iya. Kalau teman-teman semua sudah sering ke alam, biasanya pada saat kembali lagi rutinitas
itu dilihat lagi konteksnya, circle-nya kayak gimana Ya, gitu pasti. kan. Iya. Jangan kalem malah mabuk-mabukan. Tergantung Iya, ini diri masing-masing. Iya. Silakan aja, bebas-bebas aja. Iya. Jadi tuh kalau kata orang bijaksana, yang paling teman-teman juga semua tahu lah, Tuhan itu maha asik. Tapi kalau biar Tuhan asik sama lu juga harus paham lah asik itu seperti apa Ya, gitu. jangan keasikan juga. Jangan sih. kasihkan juga ya. Jangan keasikan juga. Tuhan mah asik, oke-oke aja Tuhan Iya, kan gitu. iya. Di manusia dibebaskan untuk memilih apapun yang mau Benar. dia lakukan kan gitu. Benar. Tapi ya jangan keasikan juga sehingga Iya. melupakan Tuhan dan perbuatan yang Hmm. berbau ketuhanan Nah, kan gitu. itu kiat-kiat biar nggak terlalu keasikan atau tanda kutip kebablasan tuh kayak gimana sih, Bu? Ya kalau aku pribadi Hmm. nariknya ke dalam aja sih. Hmm. Pokoknya kita setiap hari sisihkan waktu. Hmm. Entah itu kita baiknya sih mau tidur. Misalnya Iya. dari pagi dari kita bangun sampai kita mau tidur. Apa yang udah kita lakukan manfaat buat orang lain hari ini. Gitu. Apa sih yang kita lakukan hari ini yang manfaat untuk orang lain gitu. Nah, kalau misalnya kita asik terlena dengan media sosial, ya, mengurusi urusan orang lain yang mungkin tidak ada hubungannya dengan kita, ya kan, Iya. ngapain, lebih Benar. baik kita ke dalam aja. Itu yang sedang terjadi sekarang. Mau tidur, kenapa lo harus buka medsos kelamaan? Pada akhirnya lo begadang, besok kegiatan lo telat kan? Clowning-nya sama medsos. Iya. Aku udah ngalamin sih. Aku tahu tuh orangnya. Tapi ya namanya kebiasaan ya. Iya. Iya. Jadi Ya, kan- ya gitulah. Nah, yang di samping itu kita harus melihat nih circle kita, gitu loh. Nah, kalau kita pengen tahu apakah kita berada di track yang Tuhan mau gitu ya, Iya. kita lihat circle kita aja. Circle kita bagaimana gitu. Nah, tuh teman-teman, tambahan lagi kan, circle itu penting untuk di era sekarang ini. Memang perkembangan zaman itu bisa merubah segalanya, tapi kita juga jangan berubah menjadi hal yang gak bermanfaat, Bil. Ya, bukan berarti kita harus menjauhi orang-orang yang konotasinya mungkin negatif ya. Enggak boleh. Kita juga tidak terlarang untuk memusuhi siapapun. Betul. Tapi untuk bersahabat, untuk kita curhat, untuk kita membuka mungkin rahasia-rahasia kita sendiri itu kita harus pilih gitu, dan berapa banyak kita lalui waktu kita itu hanya untuk orang-orang yang harusnya kita pilih gitu. Karena energi itu kan menular. Nah, dikhawatirkan pada saat kita lagi drop energinya, kita dekat dengan mereka yang energi negatifnya kuat, kita akan ke bawah, keserap ke mereka gitu. Jangankan manusia, medsos aja kan membawa energi negatif. Iya betul. Nah, Gitu. itu juga perlu tuh kita evaluasi. Yang kita lihat tuh apa sih misalnya ya di dalam medsos itu? Apakah gosip-gosip terus? Apakah omongan-omongan kasar terus, orang-orang berantem terus? Kita harus evaluasi gitu. Yang kita lihat itu selama ini kita hobi ngeliat yang mana. Tanpa kita sadari, kita akan ke bawah ke situ. Benar. Itu sih kalau kita sudah satu follow ibaratnya yang nggak bermanfaat, itu bakalan muncul terus tuh di medsos. Karena kan di popularitas itu bakalan ada terus tuh yang hal kayak gitu. Nah kan secara penilaian juga kalau kita mau tidur terlalu banyak lihat medsos itu kan alam bawah sadar kita jadi terbawa kan. Iya, apalagi mau tidur kan. Harusnya kan kita tidur butuh apa? Biar tenang gitu kan, biar refresh lagi, ngecas gitu kan. Iya. Kalau orang zaman dulu tuh kalau mau tidur merenung. Nah. Mereka tuh kontemplasi kalau bahasa sekarang ini. Kalau mungkin kalau zaman modern tuh kontemplasi atau meditasi dulu sebelum tidur. Membuang energi-energi negatif yang mungkin terbawa dari luar diri kita. Terus sebaiknya dalam kondisi tidur itu kita hilangin dulu, baru kita tidur. Tapi kalau orang yang tidur dikelonin sama medsos, ya aku nggak tahu juga ya. Tapi ya balik lagi itu sih masing-masing aja sih. Lucu banget nih bahasa ibu nih, tidur dikelonin medsos. Banyak sih. Banyak. Itu sudah ya, gue secara kasar aja deh ngeliatnya 70% lah udah pasti gitu semua sekarang anak-anak muda gitu, apalagi ya generasi sekarang yang milenial, Gen Z. Mau gitu. tidur yang dicari handphone. Padahal kita lupa bersyukur Bu ya, bangun tidur ya, kenapa ya?
Harusnya kan yang dilakukan itu ya. Iya. Nah, kalau sharing ya, kalau Iya. sharing. Kalau aku pribadi, kalau bangun tidur, karena Hmm. kalau kata orang-orang tua dulu, Hmm. pada saat kita bangun tidur kita tuh lagi bersih-bersihnya. Ah, Nah, sebaiknya itu kita melakukan meditasi. Makanya kalau dalam Islam tuh ada sholat subuh. Iya. Kalau dalam Katolik juga ada, dia ada gereja subuh tuh, gereja fajar ya. Hmm. Nah, sebaiknya bangun tidur nggak usah langsung turun tempat tidur gitu misalnya, diam dulu, merasakan dulu, Hening dulu lah ya. dulu, Iya, hening dulu. itu bagus. Jadi coba niatkan, Hmm. ya Tuhan, terima kasih telah membangunkan aku lagi dari kematian aku yang sementara, kan gitu. Mohon bimbingannya agar hari ini bisa aku lalui dengan banyak kebaikan, kebajikan, dan kedamaian. Tuh, coba teman-teman bayangin, bimbingan, berterima kasih, itu penting banget untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita sekolah aja kan butuh bimbingan. Iya. Nah, di sekolah sih nggak ada gurunya mau bagaimana? Iya makanya gitu. Tapi lu bayangin kalau bangun tidur lihat HP, kalau chat yang masuk itu baik, kalau membuat lu jadi emosi kan hari itu jadi sia-sia buat lu ya. Iya. Gitu Bu ya. Gitu deh. Hal-hal yang sederhana aja ya kan, bangun Nah. tidur, terus pas mau tidur kita evaluasi hari ini, Iya. kita minta ampunan sama Tuhan kan gitu. Karena Benar. ya namanya manusia nggak luput lah dari salah ya. Dari, Pasti. Aku nggak mau bilang itu dosa karena Benar. yang menentukan dosa kan Tuhan. Tuhan. Dia tidak luput dari salah dan hilaf. Mm-mm. Apapun itu, mata kita, telinga kita, hati Mm. kita, pikiran kita, mulut Mm. kita, kan gitu. Banyak hal-hal yang tidak kita sengaja itu kita lakukan, dan itu sebenarnya tidak baik untuk orang lain. Seru banget ya, ngobrol dalam kamar ya. Ini belum apa-apa lu, kita kan menyapa teman-teman semua nih, udah 3 tahun hilang. Iya. Iya, makanya gue nahan-nahan Bu Dewi aja, jangan kedalaman dulu. Kita FYP dulu. Ini kalau nggak ketahan-tahan, udah kedalaman, udah kemana-mana ini. Ya kan? Iya. Tenang aja, masih ada selanjutnya. Aduh nih, kita ngobrol pengalaman kita kemarin aja nih, 3 tahun hilang. Kita, oh iya, jangan dulu deh. Terlalu Yang kecepatan. berikutnya aja. Nanti yang berikutnya aja. Kita lagi next menyapa aja. dulu, menyapa. Iya, jadi kita minta maaf aja dulu Bu ya. Iya. Kita di konten kita sempat 3 tahun vakum, tapi alhamdulillah kita mulai konsisten lagi nih pelan-pelan. Bismillah. Semoga teman-teman semua support dan penonton-penonton yang baru menonton juga support di channel kami nih Perjalanan 7 Dimensi. Dan yang penting kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan ya Bu ya. Amin, amin. Oke, sekian aja dulu. Nanti kita ketemu lagi. Rahayu, rahayu, rahayu.